Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Latifah dari kelas PAI 5A akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di FI dan MTS. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Sejarah Perjuangan Wali Songo. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan sebutan Wali Songo? Nah, tentunya kita sudah sering mendengarnya atau bahkan sudah banyak yang mengenal mengenai sejarahnya. Nah, langsung saja pada pembahasan materi pada kali ini. Materi yang pertama yaitu ada pengertian Wali Songo. Nah, Wali Songo di sini berasal dari dua suku kata, yaitu ada wali dan songo. Nah, wali sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti itu dekat atau kerabat. Sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti itu 9. Ada juga yang mengartikan atau berasumsi bahwasannya songo itu berasal dari bahasa Arab yang berarti atau bermakna sama dengan sana. Nah, sana ini memiliki makna yang sama dengan Mahmud, yaitu yang berarti mulia. Nah, jadi di sini Wali Songo itu menurut orang-orang Islam, mereka itu berasumsi bahwasannya Wali Songo itu merupakan seseorang yang memiliki keramat. Nah, jadi Wali Songo merupakan seseorang yang dekat dengan Allah atau memiliki suatu keistimewaan tersendiri, dan beliau ini disebut dengan waliullah atau kekasih Allah. Makanya beliau ini memiliki suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada beliau. Nah, selanjutnya adapun nama-nama Wali Songo yang berjumlah ada 9. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini memiliki nama lain yaitu atau nama asli Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini merupakan sebagai tokoh yang paling pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian yang kedua itu adanya Sunan Giri atau sering disebut dengan Muhammad Ainul Yakin. Nah, beliau merupakan seorang putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan istrinya yang bernama Dewi Sekardadu. Kemudian yang ketiga ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Kemudian beliau ini merupakan seorang yang diangkat sebagai sesepuh dari beberapa wali tersebut. Nah, setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim itu wafat. Kemudian yang keempat ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini memiliki nama aslinya yaitu Jafar Shodiq. Kemudian yang kelima ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau ini merupakan seorang putra dari Raja Mesir yang bernama Sultan Hud. Nah, sebenarnya dia ini diperintahkan oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di daerah Mesir, di tanah kelahirannya. Namun beliau ini itu menentang atau tidak setuju dengan pendapat ayahnya. Kemudian yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Nah, beliau merupakan seorang putra dari Temenggung, Bupati Tuban. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, beliau ini merupakan seorang putra dari Sunan Kalijaga yang lahir sekitar pada tahun 1450-an. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum. Nah, beliau merupakan seorang putra dari Sunan Ampel dengan istrinya yang bernama Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu desa di Kediri yang pernah menjadi singgahannya ketika dakwah. Dan yang terakhir itu ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Nah, beliau merupakan putra dari Sunan Ampel juga dengan Nyai Ageng Manila. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada strategi dakwah Wali Songo. Jadi para wali memiliki strategi dalam berdakwah tentunya di tanah Jawa. Nah,
Yang pertama itu adanya pembagian wilayah saat dakwah. Nah, para wali berdakwah pertama kali di tanah Jawa, yaitu tepatnya di kota Demak, Kudus, dan juga Muria. Karena mereka itu melihat bahwasannya di 3 tempat tersebut sudah dipengaruhi dari adanya ajaran Hindu-Buddha. Nah, kemudian melihat media komunikasi yang sudah memiliki pengaruh besar di masyarakat, para wali pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan berdakwah. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada sistem dakwah yang dilakukan dengan cara sistem persuasif. Nah, di sini yang ditanamkan yaitu pada sisi akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contohnya itu pada sistem dakwah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu bahwasanya berkat keramahan beliau itu pada masyarakat, beliau ini mampu mengislamkan Raden Damar dan juga istrinya untuk terus memahami ajaran Islam dan untuk disebarluaskan kepada masyarakatnya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai dogmatis. Nah, karena bertentangan dengan akidah Islam sendiri. Kemudian para wali itu harus bagaimana caranya bisa menciptakan mitos ataupun nilai-nilai yang tandingannya baru sesuai dengan Islam. Kemudian yang keempat itu ada bagaimana melakukan pendekatan para tokoh penting di wilayah dakwahnya tersebut dan bagaimana caranya menghindari konflik yang tidak diinginkan. Kemudian salah satunya azas dakwah Wali Songo yaitu menghindari konflik-konflik di suatu tempat atau wilayah. Nah, para tokoh setempat itu sesuai dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman jahiliyah terdahulu, dilakukannya itu digunakan untuk memperkuat kedudukan Islam sendiri. Kemudian yang kelima yaitu menguasai kebutuhan pokok masyarakat sendiri. Nah, kebutuhan baik yang bersifat secara materi maupun spiritual. Jadi tidak hanya materi saja, dan yang terpenting itu adalah spiritual. Jadi jiwanya, kondisinya itu dibangun dengan tuntutan oleh para wali. Nah, salah satu yang dilakukan oleh para wali yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti air. Nah, air itu disediakan oleh para wali untuk sekedar mandi ataupun kebutuhan seperti untuk pertanian. Kemudian selanjutnya yaitu adanya metode dalam berdakwah para wali. Nah, yang pertama itu adanya membentuk dan menanamkan kader. Jadi para wali itu mencari atau mengkorek siapa saja yang nantinya dituju sebagai kader berdakwah di daerahnya tersebut. Nah, kemudian tempat yang menjadi tujuan berdakwah yaitu adalah di daerah yang sama sekali belum pernah dipengaruhi adanya Islam. Nah, jadi supaya dapat memudahkan para wali itu dalam menyampaikan agama Islam, supaya mereka itu dapat memilih calon kader sesuai dengan yang diharapkan, dan kemudian nantinya itu dapat menjadi generasi penerusnya untuk menyampaikan dakwahnya terutama di daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada melalui jalur perkawinan ataupun keluarga. Seperti contohnya itu Sunan Ampel. Nah, putrinya itu yang bernama Dewi Mutosiyah ini dikawinkan dengan Raden Patah atau Bupati Demak. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada mengembangkan pendidikan di pesantren.
Jadi para wali itu selain mengembangkan pendidikan di luar pesantren, ada juga yang di dalam pesantren. Nah, jadi di sini itu seperti yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, beliau kan mengembangkan pendidikan di pesantren. Contohnya yaitu pendidikan biara dan asrama yang dipakai itu pada zaman dahulu. Nah, yang dipakai para pendeta itu ataupun biksu dalam mengajar. Oleh karena itu, adanya cara pendidikan terdahulu itu pengaruhnya itu masih ada di pesantren hingga saat ini. Kemudian selanjutnya metode yang keempat itu ada mengembangkan kebudayaan Jawa. Jadi para wali itu memiliki peran besar dalam mengembangkan kebudayaan Jawa dalam berdakwah ya. Kemudian para wali itu tidak hanya pada pendidikan ataupun pengajaran saja, namun beliau ini berdakwahnya sampai bidang kesenian seperti adanya hiburan maupun kebudayaan yang lainnya. Nah, sehingga mereka itu berhasil mempengaruhi ataupun menarik para masyarakat untuk ingin mempelajari agama Islam, sehingga berangsur mereka itu mulai mengenal dan ingin terus mempelajari agama Islam secara berangsur ya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari para wali. Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya mereka itu sudah tertarik karena adanya pengembangan kebudayaan Jawa yang dilakukan oleh para wali. Kemudian yang kelima itu ada sarana prasarana. Nah, terkait adanya ekonomi masyarakat yang pada saat itu tuh belum terlalu bagus, maka para wali itu menyiasati untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada di daerah dakwahnya. Seperti misalnya para wali itu membantu masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti adanya alat pertanian, alat dapur, dan kebutuhan hidup lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada mengembangkan dakwah Islam dengan cara berpolitik. Nah, jadi para wali itu dalam menyebarkan atau mengembangkan dakwah Islam di tanah Jawa itu disebutkan dengan politik. Salah satu contohnya yaitu di Demak, tepatnya di sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang penguasa sultan yang bertahta di daerah tersebut. Nah, maka para wali itu berinisiatif bekerja sama dengan beliau. Nah, para wali itu memanfaatkan masjid sebagai tempat berdakwahnya. Nah, di sana beliau itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, dapat dikatakan bahwa berarti bahwasanya pusat berdakwah para wali itu tidak di tempat yang satu saja atau di tempat salah satu dari beberapa wali. Namun mereka itu dipusatkan melalui tempat-tempat yang sifatnya seperti digunakan oleh orang banyak ataupun umum. Nah, sebagai kekuasaan berpolitik. Nah, jadi berarti dakwah itu dilakukan oleh para wali secara lebih umum untuk lebih mudah ditangkap oleh para masyarakat. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.